warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Hadirin sahabat Lentera Ilmu 37 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bagi hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita, yaitu pembahasan tentang kitab Matan Taqrib, yang kali ini kita akan membaca bersama Kitabut Thaharah. Kita akan membahas bersama tata cara kita bersuci. Baik, yang punya kitabnya silakan buka halaman 3, Kitabut Thaharah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Kitabut Thaharati ay kitabu ahkamit Thaharati. Kitab menjelaskan tentang hukum-hukum Toharah, hukum-hukum bersuci. Kata kitab diterangkan di syarahnya kitab Taqrib, yaitu kitab Fathul Qarib yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Diterangkan kata kitab sendiri menurut bahasa ad-dhamu wal jam'u, himpunan, perkumpulan. Itu menurut bahasa kata Alkitab. Sedangkan menurut istilah, Alkitab sendiri ismun li jinsi atau ismun li jinsin minal ahkami, suatu nama daripada jenis-jenis hukum-hukum, atau suatu nama jenis daripada hukum-hukum. Itu nama secara istilah Alkitab. Masih terlalu luas. Berarti Alkitab itu, kalau kita lihat daripada yang kemarin muqaddimah, Alkitab itu termasuk daripada minat taksimat. Nanti ada beberapa pembagian-pembagian. Atau kadang dipakai juga dengan menggunakan kata al-babu, babut taharati. Sedangkan al-bab itu fasmun linau'in, nama bagi suatu cabang. Nau' lebih khusus lagi. Ini yang disebut hasrul fisal. Ada cabang-cabang tersendiri yang lebih mendetail. Ini nama daripada al-bab. Itu bisa dikatakan kita menggunakan kitab, bisa menggunakan al-bab. At-taharatu, makanya kita akan membahas tentang Kitabut Thaharati, tentang tata cara kita bersuci. At-taharati di sini dia menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih, teman-teman semua hadirin, sahabat-sahabat semua, itu selamanya wajib dibaca jer. Ini yang perlu kalian perhatikan. Nanti ketika ditanya apa i'rab daripada mudhaf ilaih, jer. Al-miyahu allati yajuzu at-tahiru biha. Al-miyahu, adapun air-air, allati yang yajuzu diperbolehkan ataupun boleh, allati yang yajuzu boleh apa at-tahiru bersuci, biha dengan menggunakannya al-miyah. Biha baliknya ke al-miyah. Kau menggunakan hak karena
Almiyah di situ dia berbentuk isim jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Asal daripada kata ma'un menjadi almiyahu. Ma'un itu kalimat mufradnya satu air, maknanya satu mufrad. Sedangkan kata almiyah sendiri bermakna jamak miyahun, jamak yang berubah drastis daripada bentuk asalnya. Ini namanya jamak taksir. Ma'un almiyah, masjidun masajidu, baitun buyutun. Itu namanya jamak taksir. Makanya di sini menggunakan biha hanya baginya ke almiyah. Kok pakai mu'annas Ustaz? Karena kullu jam'in mu'annasun. Setiap jama' itu dianggap mu'annas. Orang-orang yang berani rame-rame itu mu'annas itu. Kalau orang berani itu per individu maju depan satu-satu. Nggak ada orang ngomong di belakang rame-rame. Orang gak senang rame-rame. Orang pemberani itu ketika dia satu orang dia berani, itu namanya pemberani laki-laki. Ketika dia cuma beraninya di belakang rame-rame, namanya mu'annas, perempuan. Seperti itu. Itu sab'u miyahin, khobar daripada al-miyah, air-air yang boleh dipakai buat bersuci. Itu ada 7 macam air. Ma'us sama'i. Yang pertama air langit. Apa teman-teman? Air langit. Ya, air langit. Ma'us sama ini sebenarnya tarkibnya menjadi apa? Menjadi apa ma'us sama? Menjadi badal daripada sab'umiyahin. Sab'umiyahin itu dia 7 macam air, tapi belum dijelaskan airnya apa saja. Masih samar. Karena masih samar, dijelaskanlah di kalimat yang di depannya itu. Ma'us sama itu namanya badal. Badal daripada badal bad mingkul daripada ma'us sama, salah satu bagian daripada sab'umiyahin tadi. Yang pertama itu ma'us sama'i, air langit. Ma'u air, as-sama'i langit. Kok air langit Ustaz? Iya, air langit. Asalnya dia kalimatnya ma'un minas sama'i. Ada huruf jar yang dibuang. Emang boleh? Boleh. Di mana Ustaz? Dalam kitab Alfiyah diterangkan waqad yujaru bisiwaru balada hatfin wa baduhu yura mutarida. Boleh dibuangkan kalimat huruf jar itu kalau emang yang ketika kita membuang kalimat huruf jar tadi kita sudah tahu maksudnya, sudah paham. Contohnya ma'us sama'i ini air langit. Air langit, di langit ada air. Yang dimaksud air hujan, kita sudah paham. Oh, air yang turun dari langit, air hujan. Itu boleh dibuang daripada huruf jarnya. Ma'un minas sama'i. Itu yang pertama, air langit boleh kita pakai buat bersuci atau air hujan. Wa ma'ul bahri. Yang kedua, yang diperbolehkan juga untuk bersuci itu air apa? Bahron. Air laut. Air laut. Makanya suatu ketika dalam kitab Tadhrib, syarahnya Takrib. Ini Takrib itu syarahnya banyak. Ada Fathul Qorib yang kita ketahui, Tadhrib, ada Bajuri. Banyak macam-macam syarah daripada takrib. Dalam kitab Tadhrib, kenapa sejarahnya air laut itu boleh dipakai buat bersuci? Di sini ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an qala
Sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'. Saya itu pakai kapal, pakai perahu ke laut, berpergian di laut, di tengah-tengah laut ya Rasulullah. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma', tapi kita bawa bekal air itu sedikit. Ada seorang sahabatnya Rasulullah, dia bepergian di tengah-tengah laut, dia bawa bekal air sedikit. Fa'in tawaddo'na bihi atsyada, atau atosna, fa'in tawaddo'na bihi atosna, seandainya air ini kami pakai buat berwudu ya Rasulullah, kami haus, nggak ada bekal minum. Afanatawaddau bima'il bahri. Akhirnya sahabat tadi bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh kita berwudu dengan menggunakan air laut? Tanya. Akhirnya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menjawab, huwa at-tahuru ma'uhu. Huwa, halnya adapun ma'ul bahri, itu at-tahuru, suci. Ini mengapa air laut dikatakan ataupun diperbolehkan dipakai buat bersuci, karena ada suatu hadisnya Rasulullah ketika ditanya sama seorang laki-laki seperti itu. Boleh, atau huwa at-tahuru ma'uhu. Air laut itu at-tahur, suci, apa ma'uhu, airnya. Al-hilu, dan boleh juga apa maitatuhu, bangkainya. Ini sejarah daripada air laut diperbolehkannya untuk dipakai untuk bersuci. Kalau tadi air hujan, karena ada surat Al-Anfal yang menjelaskan tentang air hujan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirakum bih. Kami turunkan kepada kalian semua air hujan, minas sama'i ma'an, air, liyutahhirakum bihi, untuk kalian bisa bersuci. Ya. Yang ketiga yang kita akan bahas, air yang boleh ataupun diperbolehkan untuk bersuci, wa ma'un nahri. Wawunya itu wawu ataf. Wa ma'un nahri, air sungai. Kita diperbolehkan memakai untuk bersuci. Wa ma'ul bi'ri, selanjutnya air sumur. Kita pakai, boleh untuk bersuci. Wa ma'ul aini, air atau mata air, biasanya sering muncul di pegunungan, kita pakai buat bersuci, nggak apa-apa. Wa ma'us salji, air salju. Terus gimana Ustaz ini pakai air salju? Caranya kita gosok-gosokin apa gimana? Nunggu air saljunya cair, baru boleh kita pakai buat bersuci. Jangan air salju utuh, masih utuh kita gosok-gosokin. Itu jadi mudarat buat kita, luka buat kita tangannya. Juga air itu disebut untuk dibasuhkan, bukan diusap-usapkan. Yang terakhir, wa ma'ul bardi. Wa ma'ul bardi bisa, wa ma'ul bardi bisa. Wa ma'ul bardi, yang terakhir yaitu yang ketujuh, air embun. Air embun itu nomor yang terakhir, air embun. Sama air embun pun kita kumpulkan terlebih dahulu, baru ketika sudah banyak, sudah cukup sekiranya kita untuk berwudu atau membuang hadas, silakan
dipakai untuk bersuci. Nanti kali ini kita membahas 7 macam air yang dipakai ataupun yang diperbolehkan untuk kita pakai bersuci. Yang pertama tadi ada air hujan, nomor 1. Nomor 2 ada air laut. Yang ketiga ada air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima mata air. Yang keenam air salju. Yang terakhir air embun. 7 macam air ini yang diperbolehkan untuk kita bersuci. Terus bagaimana dengan masalah yang sekarang ini? Ada air suling segala macam. Itu nanti masuk ke pembagian air. Ada air sedikit, air banyak, yang lainnya. Itu untuk pembahasan 7 macam air yang diperbolehkan untuk kita bersuci yang dijelaskan dalam Matan Takrib yang dikarang oleh Syekh Abu Syuja. Semoga di pertemuan kali ini kita ada manfaatnya, bermanfaat buat kehidupan kita ataupun bermanfaat buat orang lain juga. Terima kasih. Nanti apabila ada pertanyaan silakan. Saya tunggu pertanyaannya dan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.